As only love blooms between us, there's only bond that never lose. There's only bond that never lose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman semua, The Sungkars Family, Masya Allah, hari ini seperti biasa, hari Ahad, kita biasanya akan belajar bahasa Arab. Seperti biasa bersama guru kita, Ustadz Muhammad Faiz LC. Dan Alhamdulillah hari ini adalah episode keempat kita untuk belajar bahasa Arab. Dan seperti biasa teman-teman semua, diharapkan sekali yang ikuti program ini ya, program belajar bahasa Arab bersama Ustadz Muhammad Faiz, itu diharapkan mungkin kalau yang baru lihat hari ini, itu coba putar lagi yang dengan di awal, yang episode pertama, kedua, dan ketiga. Jadi rentetan dari episode 1 sampai episode 3 karena biar paham apa yang kita pelajari, dan percakapannya masih percakapan bahasa Arab dasar, jadi insya Allah mudah-mudahan mudah untuk dipahami insya Allah. Baik, hari ini kita sudah bersama guru kita Ustadz Muhammad Faiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Kaifa anta? Alhamdulillah bikhair. Ustadz, alhamdulillah. Ya. Ini alhamdulillah seperti biasa saat kita setiap hari Ahad nih kita akan belajar bersama-sama nih Ustadz. Dan alhamdulillah ya. Hari ini antum ada waktu untuk kita lagi ya, di mana kita memang sangat berharap nih mendapatkan ilmu dari antum Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan kita langsung masuk ke episode keempat. Kalau misal di buku bab 3 ya Ustadz ya? Bab 3. Masih di bab 2 tapi percakapan yang kedua. Okay. Atau setelah kemarin tentang kelas ya. Nanti saya akan review sebentar nanti ya. Oke, siap. Kita langsung masuk ke pelajaran ya, Sad ya? Boleh, siap. Ditampilkan dulu share screen-nya. Ya. Saya mulai ya. Silakan, Sad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Bang Wisnu. Insyaallah semoga kita diberikan keistiqomahan, komitmen, dan insyaallah Allah berikan hidayah, berikan taufik, dan berikan kemudahan selalu dalam belajar bahasa Arab. Yang pernah saya sebutkan, bagaimana juga kita bisa alhamdulillah salah satunya bisa istiqomah nanti, maka yang sering dinasihati oleh guru-guru saya yaitu, dan bisa nanti dipraktekkan juga, kita minimal punya 3 unsur dalam memahami belajar bahasa Arab. Pertama, ikhlas ya. Ikhlas bahasanya insya Allah ini merupakan suatu proses memahami ilmu Islam, walaupun kadang-kadang ya namanya percakapan nggak nyambung dari ilmu Islam, bukan berarti seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas, insya Allah akan berikan jalannya. Yang kedua, cinta, yaitu bagaimana kita bisa mencintai Islam ini dengan salah satunya cinta dengan berbahasa Arab. Cinta itu nggak perlu, bukan berarti harus dipaksakan sehari-hari ngomong belajar bahasa Arab, tapi benar-benar kita luangkan waktu dan sedikit demi sedikit insya Allah akan memberi jalan. Yang ketiga adalah kontribusi kita. Nah, salah satu kontribusi kita ikhlas dan cinta adalah belajar bahasa Arab step by step, sabar, dan bisa memahami satu persatu, walaupun bisa dikatakan kita memang harus punya target, umpamanya nanti Bang Wisnu 1 tahun ini bisa menyelesaikan kitab ini, nah gitu. Tapi ya itu tadi nggak harus, intinya kita tetap berkontribusi, insya Allah dalam beberapa proses berikutnya kita akan bisa bisa tahu dan bisa memahami keseluruhan dari atau diberikan jalan bisa tahu tentang ilmu Islam, terutama Al-Quran step by step dengan proses yang ada. Baik, kita kemarin di episode 3 telah membahas tentang bagaimana percakapan di kelas ya. Kemarin kalau kita share kita review sebentar. Biasanya kalau ditanya hal fahimta? Ma fahimtu. Kalau misalnya kalau tidak paham ya, benar. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah.
Nah, fahim tuh ini jawabannya kalau ta tu. Nah, kalau untuk laki-laki seperti itu. Kalau ingin bertanya gimana, Bang Wisnu kemarin? Bertanya apa, Ustaz? Bertanya gitu. Ya Ustadz, saya ingin bertanya. Oh, ana Nah, uridu. ini review. Ya, uridu soalan. Alhamdulillah. Itu jadinya reviewnya kita minimal tahu bisa meringkas ya masing-masing. Kalau kan walaupun percakapan itu panjang gitu kan, nggak harus, itu bukan suatu kewajiban gitu harus hafal semuanya. Tapi kalau kita bisa tahu menyimpulkan seperti tadi percakapan-percakapan yang sering ada tadi. Ingin bertanya, ingin izin, minta izin gimana Bang Isnu? Astazinuka. Nah, benar. Astazinuka. Astagfiruka. Astagfiruka. Saya ingin contohnya tadi kalau pengen ke kamar mandi. Afwan ya Ustaz, astazinuka ana uridu ilal hammam. Ahsanta, Masya Allah. Itulah percakapan yang sering digunakan tadi. Astagfiruka. Kalau kita teliti maknanya atau kita jabarkan maknanya, saya minta izin kepada kamu. Ada kata izin. Uridu sering digunakan dalam bahasa Arab menginginkan. Saya ingin. Kata a itu menunjukkan saya. Nanti kalau yuridu nanti dia. Kalau dalam Al-Quran sering digunakan kata yuridu. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, yuridu dan yang lainnya. Berarti menginginkan, berkehendak dan seterusnya. Dan juga satu lagi reviewnya kalau dalam percakapan sebelumnya tentang kenapa kamu terlambat. Afwan, kenapa? Astagfirullahaladzim, apa ya Ustaz? Limadha? Limaza ta'akharta ya Ahmad? Kok ya Ahmad? Nah, boleh. Limaza ta'akharta ya Ahmad? Ahmad boleh, Mahmud boleh. Jadi ini menanyakan kalau ada nanti kalau mungkin juga bisa dipraktekkan ya. Kepada mungkin pegawai-pegawai Bang Wisnu, limadha ta'akharta? Oh. Gitu. Kalau ada yang terlambat itu mungkin ya sebagai guyonan gitu kan. Nah, jawabannya kemarin kalau macet Bang Wisnu yang sering macet? At-tariqu muzdahim. Afwan. Masya Allah. Tadi banyak juga alasan sebelumnya. Kemarin juga ada latihannya hujan lebat, al-mataru ghazir, atau ban bocor, al-ittaru mathkub, banyak kerjaan, al-ashghal kathiroh, dan seterusnya. Itu hanya alasan-alasan yang bisa kita simpulkan kemarin. Baik, langsung saja masuk ke bagian yang kedua dari bab ini, masih sama tentang di kelas. Cuman di sini bentuknya bukan percakapan. Nah, ini mulai. Jadi dalam mempelajari bahasa Arab tidak hanya percakapan, tapi kita mulai disuguhkan konteks atau teks ya. Teks atau narasi yang kedepannya nanti kita bisa terjemahkan. Nanti karena insya Allah di buku jilid 1, 2, dan 3 nanti formatnya sama seperti itu semua dalam buku ini nanti. Jadi kita dilatih memahami teks. Nah, kedepannya nanti pasti nanti kalau kita belajar ilmu Islam juga sama. Nanti ada suatu teks tafsir, satu teks fikih atau terutama Al-Quran dan yang lain-lain yang bisa kita ambil kesimpulannya nanti. Tapi proses atau metodenya masih sama, yaitu fil fasli ya. Sekarang judulnya fil fasli. Di kelas. Seperti biasa, apa itu? Unzur wastami' wa'id. Wa'id. Nah, itu tadi sama. Walaupun ini bukan percakapan, tapi tetap sama. Kita perhatikan dulu, kita dengarkan, kita ulangi. Ya. Wa'id. Unzur wastami' wa'id ya. Unzur wastami' wa'id ya. Kursornya bisa disebutkan. Baik, seperti biasa kita baca bersama dulu dengan Bang Wisnu. Ya. Bukan setelah saya. Utsman talibun. Utsman talibun. Huwa yaskunu fi Jakarta. Huwa yaskunu fi Jakarta. Wa yadrusul lughata al-arabiyyah. Wa yadrusul lughata arabiyyah. Fi markazil lughah Bisa. Fi markazil lughati Bisa. Utsman talibun nasyitun. Utsman talibun nasyitun. Yadhhabu ilal markazi sabahan. Yadhhabu ilal markazi sabahan. Wa ya'udu ilal baiti masa'an. Wa ya'udu ilal baiti masa'an. Walakinnahu ta'akhkhara al-yawm. Walakinnahu ta'akhkhara yawm. Fasa'alahu al-ustadhu an sababi ta'akhurihi. Fasa'alahu
ustazu an sababi ta'akhurih. Bagus. Fa'ajabahu bi anna at-tariqa muzdahim. Fa'ajabahu bi anna tariqa muzdahim. Alhamdulillah. Silakan praktekkan sendiri Bang Wisnu dari awal. Ya. Utsman talibun. Afan, talibun. Utsman talibun. Bagus. Huwa yaskunu fi Jakarta. Jakarta. Bagus. Nah, panjang bedanya seperti itu. Bagus. Wa yadrusul lughata. Ini lughatal atau lughata, Ustaz? Tal ya. Lughatal ya bisa. Karena ada al ya. Ulangi boleh. Wa yadrusul lughatal arabiyyata fi markazil lughati bisa. Utsman talibun nasyitun. Bagus. Yazhabu ilal markazi sobahan wa ya'udu ilal baiti masaan. Bagus. Walakinnahu ta'akhkharal yaum. Ahsan. Fasa'alahul ustazu an sababi ta'akhurih. Bagus. Fa'ajabahu bi anna tariqa muzdahim. Ahsanta, Masya Allah. Inilah merupakan salah satu praktek aid mengulang tadi ya. Memang setiap metode belajar bahasa Arab rata-rata seperti ini karena juga melancarkan dalam mengucapkan. Sekarang baik, berikutnya lah memahami. Jelas ya. Utsman talib. Artinya apa? Maksudnya? Utsman pelajar. Pelajar ya, talib. Asal kata talib itu dari kata tolaba, artinya mencari. Tolaba mencari. Ya. Nah, kenapa murid mencari? Ya, karena mencari ilmu. Makanya ada istilah talibul ilmi. Ya. Huwa berikutnya, huwa yaskunu. Huwa artinya apa, Bang Wisnu? Huwa dia. Dia, ya dia laki-laki. Nah, jadi kita sudah belajar berapa? 3 kata ganti ya. Kalau saya apa? Kalau untuk subjek? Ana. Ana. Kamu laki-laki? Anta. Kamu perempuan? Anti. Anti. Nah, sekarang huwa. Huwa itu bermakna dia laki-laki. Makanya di situ kata setelahnya yaskunu. Nah, yaskunu. Kalau masih ingat sebelumnya kalau untuk tanya di mana kamu tinggal, aina taskunu. Ya. Ya kan? Nah, tapi kenapa di sini ya? Nah, itu tadi berarti perbedaannya di situ. Kenapa di sini ya? Karena dia pakainya huwa. Ya. Nah, kalau anta taskunu, nanti itulah yang pernah dipelajari dalam ilmu shorof. Tapi yang penting kita tahu dulu bahwasanya yaskunu itu artinya sama-sama tinggal tapi subjeknya berbeda karena depannya juga berbeda, yaitu di sini ya atau ta. Kalau ta anta, kalau saya a. Taskunu. Huwa yaskunu fi Jakarta. Dia sekarang tinggal, jadi yaskunu bisa bermakna sekarang, fi Jakarta, di Jakarta. Wa yadrusu. Nah, karena ini menceritakan dia semua, maka rata-rata kata kerjanya pakainya ya semua. Nah, ya. Yadrusu berarti seperti itu. Yadrusu dari kata darosa, dars. Tadarus itu artinya belajar, mengulang. Nah, belajar ya. Makanya kata darosa itu bermakna belajar. Berarti yadrusu. Berarti ya-nya bermakna dia belajar. Ya. Kalau saya belajar berarti apa Bang Wisnu? Saya belajar. Adrusu. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau udah kita paham, yang lainnya bagi pendengar nanti juga sedikit demi sedikit memahami kenapa yadrusu bermakna dia. Kalau saya seperti apa, nanti kalau kamu belajar berarti? Kamu belajar, Ustaz. Ya, kamu laki-laki ya. Berarti ya-nya diganti apa? Tadrusu. Nah, seperti itu. Tadrusu dan seterusnya. Aina tadrusu kalau tanya, di mana kamu belajar? Aina tadrusu. Nah, bisa seperti itu. Jadi sebenarnya bahasa Arab tadi ya gampang-gampang susah gitu seperti itu. Dari satu kata bisa dijabarkan tapi harus paham rumus. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah kedepannya kita juga akan pelajari dalam ilmu shorof. Tapi yang penting kita bisa memahami secara teks di sini. Yadrusu dan dia belajar al-lughah. Lughah bermakna apa? Bahasa ya. Lughah al-Arabiyyah. Jadi dalam bahasa Arab arti bahasa itu lughah, language. Kalau bahasa Indonesia berarti al-lughah
Lughah Indonesia. Nah, gitu. Indonesia. Ya, tinggal diganti-ganti aja ya. Lughah bahasa Inggris nanti al-lughah al-injliziyah karena bahasa Arabnya Inggris tuh Injliziyah. Indonesia. Bahasa Aceh al-lughah acihiyah. Nah, Acehia. dan seterusnya gitu. Dan lughah jawiyah dan seterusnya bisa kita kembangkan kalau kita tahu sekali lagi dalam belajar bahasa Arab juga kita tahu bahasa perkatanya agar bisa kita kembangkan. Fi markazil lughah berikutnya. Fi markazil Fi lughah. Fi di ya, di markaz. Markaz secara bahasa artinya pusat, pusat. terpusat, ya, center. Nah, makanya seperti di belakang saya bisa learning center tadi. Jadi markazil lughah, jadi pusat bahasa atau tapi sekarang yang bisa dipahami secara istilah markaz bisa kita artikan lembaga. Lembaga gitu saja rata-rata. Markaz ahl hadis, lembaga ahl hadis atau markaz lil Qur'anil Karim. Lembaga dan seterusnya. Lembaga Quran dan seterusnya. Nanti di Arab rata-rata seperti itu. Nanti pengistilahan lembaga itu nanti kalau ada lembaga tentang apa bahasa Arabnya markaz tadi. Markaz. Al-lughah tadi bahasa. Bisa kalau bisa di sini bentuk singkatan kalau seperti bisa sebenarnya singkatan dari belajar Islam dan bahasa Arab itu tadi. Ya. Berikutnya Utsman talibun nasyitun. Utsman pelajar rajin, yang rajin. Rajin ya. Kata nasyitun itu adalah rajin untuk sebagai sifat ya. Dalam bahasa Arab juga ada sifat. Kalau kita sifatkan Abu Adam talibun nasyitun, masya Allah. Masya Allah. Rajin, aktif. Kata nasyid itu secara bahasa artinya aktif, aktivitas, ansyitoh. Dan selalu aktif, selalu rajin. Ya. Rajinnya dalam bentuk apa? Yadhabu ilal margaz. Nah, kata yadhabu juga sama. Kalau depannya ya ini berarti kata kerja. Ya. Yang bermakna tadi apa? Dia laki-laki. Yadhabu. Dia pergi. Dia pergi. Ya. Ilal margazi. Ke lembaga pagi-pagi. Ya, lembaga tersebut ya. Nah, bahasa al-markaz. Kata al di sini juga bermakna, ya, maksudnya perlu nggak harus dijabarkan lagi, cukup disingkat markaz. Maksudnya lembaga apa? Ya lembaga yang tadi, yaitu siapa? Yaitu apa? Al-lughah bisa. Sobahan. Pagi-pagi. Pagi-pagi ya, subuh dikata sobaha. Kata sobaha secara bahasanya walaupun bukan subuh-subuh ya, subuh tuh salah satu nama dari subuh saja karena dalam bahasa Arab tuh nama waktu tuh juga banyak. Secara umum sobah itu pagi setelah malam ya. Wa ya'udu. Nah, kalau tadi yadhabu pergi, ya'udu pulang atau kembali. Nah, makanya ada istilah asal katanya ada ya'udu id. Kata idun itu artinya kembali. Idul Fitr, Idul Adha. Karena apa? Bukan berarti kita kembali, maksudnya ngulang kembali secara bahasa seperti itu. Karena terulang kembali terus. Itu kata id dari kata ada ya'udu idan. Wa ya'udu dan dia kembali atau pulang, boleh bahasanya kita, balik, boleh seperti itu. Ilal baiti ke rumah ya. Rumah. Nah, dalam bahasa Arab baitun artinya rumah. Ya. Nanti akan ada kosakata juga nanti. Wa ya'udu ilal baiti dan pulang ke rumah masaan pada sore hari. Masa berarti lawannya sobah. Walakinnahu ta'akhkharal yaum. Kata walakinnahu itu ada 4 kata. 3 ya, maaf. Wa artinya dan lakin artinya tetapi, hu dia. Ya. Hu ini singkatan dari kata huwa atau secara bahasa sebenarnya domir muttasil ya, secara bahasa Arab domir muttasil yaitu nggak perlu walakinna huwa terlalu panjang tapi bisa disingkat dari hu cukup. Hu itu menggantikan tadi domir munfasil dari huwa. Akan tetapi dia, nah gitu bahasanya. Tetapi dia ta'akhkharal yaum. Terlambat ya, ta'akhkhara seperti yang di percakapan kemarin. Al-yaum, hari ini. Jadi bahasanya karena seharusnya biasanya dia berangkat pagi tapi hari ini dia terlambat. Fasa'alahu, ini juga sama, kita perhatikan satu-satu. Fa bermakna apa? Maka ya. Kalau wa itu dan, fa maka.
Oke. Dalam dalam Al-Qur'an banyak sekali kata fa ya. Ya. Fa azallahuma syaiton, fa itu bermakna kemudian. Maksudnya apa? Apa namanya? Mengurutkan kejadian ya tadi. Karena dia terlambat, maka sa'ala bertanya. Who apa artinya tadi? Ya, laki-laki. Dia siapa? Si Usman. Nah, gitu. Nah, siapa yang bertanya? Al-Ustadzu. Nah, jadi memang unik nih bahasa Arab. Susunan, kalau kita kan susunan kan SPOK, subjek, predikat, objek. Nah, di sini kalau Bang Isnu bisa dia berartikan sa'ala sebagai apanya? Salah bertanya kata kerja. Nah, predikatnya berarti kan. Nah, Predikat. terus who kepada dia, berarti objeknya. Jadi POS. Nah, subjeknya baru terakhir. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu dalam bahasa Arab. Kita harus jeli dan kalau kita artikan maka bertanya kepada dia Ustadz kan apa namanya agak susah gitu dipahami ya. Makanya tadi selain istilah kita harus tahu perlafatnya seperti ini, tapi kalau kita istilahkan, kalau kita jelaskan kepada orang ya, kemudian Pak Ustadz bertanya kepada dia. Nah, jadi bisa kita balik sendiri. Tapi kalau dalam bahasa Arab memang susunnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Itu akan kita bahas nanti di nahwu nanti insyaallah. Fasalahul ustadz tadi secara makna keseluruhan, maka ustadz bertanya kepada dia an sababi ta'akhurihi, an dari atau tentang sabab. Nah, sabab itu dari bahasa Arab ya. Anak muda. Sebab. Oh, sebab. Sebab ya, sebab. Kalau kebab beda lagi makanan. An sababi ta'akhurihi, tentang sebab ta'akhur, keterlambatannya. Nah, jadi 4 kata itu ya. An sababi ta'akhurihi ya. Tentang sebab keterlambatannya. Jadi yang punya buku hard copy-nya nanti juga bisa pesan ke saya langsung juga boleh, atau nanti saya arahkan nanti Bang Wisnu seperti yang seperti biasa. Kalau sudah punya ada bukunya lebih bisa juga nanti dicoret-coret boleh. Diberi arti agar bisa tahu. Tapi biasanya Masya Allah tim editingnya Mas Wisnu juga bagus. Doain Ustaz, ini kok yang kemarin sempat biasanya dikasih terjemahan ya. Ya, ada beberapa yang kasih terjemahan, ada yang enggak juga. Jadi nggak masalah. Tapi intinya biasanya kata-kata yang sulit yang baru. Makanya justru itu. Jadi kunci belajar bahasa Arab seperti ini. Saya pernah sebutkan sesuatu yang belum kita paham kita tulis, ya kan? Tapi kalau kita nemuin lagi di kata setelahnya pernah ditulis, jangan tulis lagi. Oh, okay. Nah, gitu ya. Jangan semuanya selalu diterjemahkan. Nah, kalau diterjemahkan kapan kita belajarnya? Nanti penuh dengan gimana mau bacanya gitu kan. Nah, jadi kuncinya seperti itu. Memang di kata-kata tertentu menurut kita, tapi kan bisanya seorang kan masing-masing ya. Kalau saya udah bisa di sini berarti nggak perlu. Kalau sudah tahu, yang belum tahu baru kita terjemahkan seperti itu. Berikutnya, fa'ajabahu. Ini juga sama, kalau tadi fasa'alahu, sekarang fa'ajabahu. Tapi lawannya, kalau sa'ala artinya adalah bertanya, ajaba artinya menjawab. Maka menjawabnya. Maksudnya si Usman menjawabnya. Nah, ajaba menjawab, hu-nya nanti kembali ke Ustadz kalau ini. Objeknya kepada Ustadz. Karena tadi kan Ustadz tanya kepadanya. Nah, kemudian sekarang si Usman menjawab pertanyaan Ustadz, kenapa sebab keterlambatannya tersebut. Fa'ajabahu bi anna tariqa muzdahim. Bi anna sama dengan kata li anna yang artinya karena. Boleh kita aja. Karena sesungguhnya. Jadi kata bahasa Arab kata anna itu biasanya bermakna sesungguhnya. Anna innallaha ma'as sabirin. Contohnya inna sesungguhnya. Jadi untuk penguatan. Karena biar orang yakin biasanya dikasih kata anna. Bahasanya kalau bahasa kita bener-bener macet tadi itu jalan. Nah, kata bener-bener itu bahasa itu anna tadi. Kalau hanya ngomong at-tariq muzdahim, orang kadang-kadang kayak ngeremehkan gitu kayaknya. Jalan macet. Tapi kalau kata anna itu menunjukkan, makanya kalau dalam Al-Quran kalau semua bermakna ada anna berarti ini garis bawahnya bahasanya kita harus perhatian. Innallaha ma'as sabirin contohnya seperti itu. Berarti Allah itu benar-benar bersama orang yang sabar. Karena kalau seandainya nggak kasih kata inna, sebenarnya juga sama. Allah pasti bersama orang sabar. Tapi agar
para pendengar atau orang yang membaca Al-Quran itu akan selalu yakin. Tadi kata anna. Bi anna tariqa, tarik pernah kita sebutkan, itu jalan, muzdahim, secara istilah bahasa artinya penuh, sesak, bisa kita artikan apa? Macet nanti. Seperti itu. Hal fahimta? Fahim tuh Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke latihannya. At-tadribat, zanjabil ya. Jahi, zanjabil. At-tadribat. At-tadribat seperti biasa, formatnya sama. At-tadribul awal, latihan yang pertama. Ajib. Ya, bukan ajib. Nah, ya, ajib. Jawab. Ajib jawablah. Kalau ajib baru yang. Ajib. Mantap. Ajib. Jawablah anil as'ilati. Dari pertanyaan at-taliyah berikut. Wifqal hiwaris sabik. Wifqah sesuai al-hiwar percakapan as-sabik yang lalu. Nah, seperti biasa Bang Wisnu dibaca dan dijawab. Ya. Aina yaskunu Utsman? Ya. Kenapa Aina? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Utsman tinggal? Nah, seperti yaskunu tinggal, Utsman. Nah, boleh kalau diartikan secara itu. Utsman tinggal tadi, Utsman Tolibun. Huwa fi Jakarta, Ustaz. Nah, gitu. Jadi bagi para penyimak juga sama. Nanti kalau bingung di sini tinggal ngelihat yang di atas. Atau boleh kalau ini kan seharusnya memang ditulis ya nanti kalau Bang Wisnu kalau ada yang buka yang punya buku juga berarti seharusnya nulis. Nggak gimana kalau nulis belum bisa ya tinggal lihat aja di atas. Bahasanya disalin persis gitu. Yaskunu Utsman fi Jakarta. Nah, seperti itu boleh. Baik, Ustaz. Baik, lanjutnya. Ustaz ya. Ya, boleh ya, ulang ya. Aina yaskunu Utsman? Di mana Utsman tinggal? Ya. Yaskunu fi Jakarta. Boleh. Yaskunu fi Jakarta. Ahsanta. Nomor 2. Berikutnya. Aina yadrusu? Di mana dia belajar? Ya. Yadrusu fil markaz bisa. Bisa, boleh. Ahsanta seperti dia belajar di lembaga bisa atau pusat ya, center, bisa learning center. Berikutnya. Mata yazhabu ilal markaz? Kapan ya, Ustaz ya? Mata ya? Ya, kapan? Nah, ini saya sedikit jelaskan. Dalam belajar bahasa Arab juga kita harus punya kosakata pertanyaan yang banyak ya. Kita pernah belajar apa? Kaifa, artinya apa? Bagaimana kabarnya? Benar kan? Bagaimana? Apa ya, Ustaz ya? Apa, benar. Nah, seperti itu. Terus aina. Aina di mana? Min aina. Dari mana? Nah, sekarang mata. Nah, minimal 5 dulu kita sedikit-sedikit nanti. Oh, satu lagi, limadha kemarin. Limadha apa? Mengapa? Mengapa? Kalau limadha mengapa? Oh, limadha mengapa ya, Ustaz ya? Limadha mengapa? Jadi 6 ya, sudah 6 nanti bisa mungkin dicatat ya tadi. Kaifa, ma, aina, min aina, limadha. Sekarang mata. Mata. Nanti juga ada limadha di bawah. Jadi mata itu artinya bukan mata ini ya juga ya. Matarnya kapan? Nah, berarti bertanya tentang waktu. Nah, intinya seperti itu. Mata itu bermana atau bahasanya atau ini pernah kita belajar istilah apa itu? Kalau kita ingin menguasai apa namanya jurnalistik biasanya 5W 1H itu ya. Oh, oke. Ya kan? Ya sama aja. Dalam percakapan sebenarnya yang perlu ditekankan bagaimana kita bisa bertanya. Karena namanya bertanya itu orang akan bisa menjawab. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, ini kalau Bang Wisnu juga nanti insya Allah bisa ke Saudi lagi, umroh lagi atau haji, juga sama. Kalau pengen belajar ngomong ya nanya dulu. Nah, bagaimana bisa kita nanya? Kita perkuasai kata tanyanya dan kata setelahnya seperti itu. Masya Allah. Baik, lanjutkan. Mata yazhabu ilal markaz. Mata kapan dia pergi ke lembaganya? Lembaga markaz bisa maksudnya? Ya, lembaga tersebut boleh gitu. Lembaga tersebut. Ya. Yazhabu ilal markaz sobahan. Sobahan. Nah, dalam menjawabnya juga sama. Pernah saya sebutkan kalau memang singkat sebenarnya kata sobahan cukup. Ya. Iya kan? Nah, tapi kalau bisa lengkap boleh ya kan? Ya. Sama. Bisa sekarang kalau kita balik
kapan kamu pergi? Berarti gimana bahasa Arabnya? Kapan kamu pergi? Ya. Kamu ya, Ustaz ya. Mata Ya. tazhabu. Nah, gitu. Mata tazhabu, ya. Nah, gitu aja boleh. Kalau mau ditambahkan kapan kamu pergi ke pasar? Mata tadhabu ila suq. Nah, seperti itu. Kita bisa kembangkan ya. Jadi kata dhahaba itu aslinya pergi. Kalau ya dia, kalau tak kamu, kalau a adhabu saya pergi. Alhamdulillah, masya Allah, udah paham. Fahimta, masya Allah. Fahimtu insyaallah. Lanjut. Mata ya'udu ilal baiti. Kapan dia kembali ke rumahnya? Ya, benar jawabannya. Ya'udu ilal baiti masa'a. Masaan, benar. Masaan, sore ya. Boleh sebenarnya itu kan jawaban singkat. Boleh nanti namanya waktu kan banyak, bisa nanti boleh dijawab dengan jam. Jadi ya'udu fi sa'ah, nanti insya Allah kalau kita belajar jam dan seterusnya. Tapi sementara singkat dulu, yaitu apa? Sobahan, masaan, waktu. Kalau malam boleh juga, lailan. Lail malam ya, dan seterusnya. Atau asar, wal asar, atau asar, dan seterusnya. Ya. Lanjutnya. Limaza ta'akharal yaum. Kenapa kamu limaza ya kenapa? Ya. Limaza mengapa ya Sada? Mengapa ya, boleh. Mengapa? Mengapa kamu kalau pakai ta berarti? Nah, gini memang gini. Bagus. Itu namanya kritis. Itu namanya kritis, tapi memang bahasa Arab agak membingungkan di sini. Taknya di sini, tapi mohon maaf bukan bermakna Anda atau kamu. Ya. Karena wazan yang berbeda. Nanti kalau pernah belajar ilmu sharaf, ini wazan yang mazid. Mazid itu ada tambahannya. Jadi taknya ini bukan bermakna anta tapi di sini malahan. Jadi artinya malahan ta'akhkhara artinya dia terlambat. Dia terlambat. Oh. Nah, gitu. Emang kenapa? Nanti insya Allah akan kita belajar di ilmu sharaf. Tapi masya Allah, berarti Mas, yang penting paham dulu. Kalau depannya tak kan selalu anta. Terus makanya tadi heran kan, ini taknya bermakna anta atau bukan nih? Gitu. Limaza, mengapa ta'akhara, mengapa? Dia, maksudnya dia si Utsman tadi. Karena ini kan pertanyaan sesuai dengan, mengapa dia terlambat hari ini? Segitu, seperti itu. Jawabannya langsung saja. Ta'akharal yawma at-tariqu muzdahim. Ya, ta'akhar al-yaum boleh ditambahkan li'anna atau bi'anna tadi yang seperti yang ada di tadi. Karena tariq muzdahim. Li'anna tariq muzdahim. Muzdahim dan seterusnya. Ada juga alasan-alasan yang lain kemarin juga sama. Ya. Alhamdulillah. Lanjutnya at-tadribus tsani, latihan yang kedua, istabdil. Seperti biasa formatnya hampir sama dengan seperti yang kemarin, yaitu mengganti. Istabdil, gantilah. Kama fil mithalaini, sebagaimana di dua contoh. Ya. Ma'a taghyiri, bersama mengganti atau dengan mengganti ma yalzam, apa yang harus diganti. Maksudnya nanti kita lihat dua kata yang dibikin kalimat seperti biasa. Ya, silakan Bang Yusuf dibaca contohnya dulu. Contohnya ini saja. Ini al-misalul awal yang benar. Al-misalul awal. Al-madrasah, al-baitu. Al-baitu. Jadi dua kata, ada madrasah, artinya apa madrasah? Sekolah. Sekolah ya. Tempat belajar. Tempat belajar. Al-bait yaitu rumah. Nah, dibikin kalimat. Dhahaba ilal madrasati sobahan. Ya. Wa raja'a. Wa raja'a ilal baiti masaan. Masya Allah, udah bisa kan? Rujuk kembali ya. Kembali sama. Jadi kata ya'udu dengan roja'a sama artinya. Rujuk. Makanya ada istilah rujuk. Kembali ya. Ada rujuk tuh kembali. Makanya istilah talak tuh kan ada talak yang rujuk dong. Nah, rujuk tuh maksudnya kembali dari kata roja'a tadi. Nah, jadi tadi kembali lagi dua kata madrasah bait. Dibikin kalimat dhahaba ilal madrasah. Dia pergi ke sekolah pagi-pagi ya. Dan kembali ke rumah sore hari. Ahsanta, seperti itu. Berikutnya al-jami'ah
Ya. As-sakanu. Ya, al-jami'ah. Al-jami'ah itu artinya kemarin apa? Belum ya, belum ya. Ini kosakata baru. Belum. Universitas al-jami'ah. Ini Oh. boleh diartikan ya. Al-jami' secara bahasa menerjemahkan kata universitas. Universitas itu artikan menyeluruh. Oh. Jami' berarti sesuatu yang menyeluruh karena apa? Di sana ada beberapa fakultas. Keseluruhannya ada bahasanya seperti itu. Al-jami'ah. Kalau as-sakan dari kata sakana yaitu tadi kalau sakana tinggal, kalau sakannya itu tempat tinggalnya bisa atau sesuatu yang ditinggali. Oh. Makanya istilah sakan dalam bahasa Arab bisa diartikan apa? Kos-kosan, kontrakan, apartemen. Nah, jadi asrama dan seterusnya. Jadi dalam bahasa Arab tuh satu kata tapi punya bisa bermakna banyak. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu punya istilah masing-masing ya. Rumahnya kontrakan ya nggak bisa dikatakan rumah kamu mana, enggak, kontrakan kamu mana. Iya. Dan seterusnya beda. Kalau bahasa Arab cukup satu kata ini bisa dipahami dengan yang lain. Baik, dilanjutkan kata jawabannya. Zahaba ilal jami'ati sobahan. Waruju'a ini saja. Waroja'a tadi sama. Jadi bahasa ya. Waroja'a ilasakani masaan. Ya. Masaan. Nah, artinya Zahaba. Dia pergi ke universitas pagi-pagi dan kembali sakaan tempat tinggalnya tadi. Ya, ke tempat tinggalnya atau tadi ya, atau kita artikan asrama lah, boleh kita artikan asrama aja. Kembali ke asramanya sore hari. Sore hari atau kos-kosannya boleh. Jadi memang arti bahasa Indonesia itu kalau diartikan tempat tinggalnya nanti agak janggal. Tempat tinggal itu apa maksudnya? Beda emang. Baik, lanjutnya kalau tadi dua contohnya sudah, tinggal soalnya. Soalnya Ustaz ya. Ya. Surabaya sama Kediri ya. Nah, dibikin sama persis, tinggal tambahkan katanya saja. Zahaba ila Surabaya. Bagus. Sobahan. Bagus. Waroja'a ila Kadiri masaan. Ahsanta, seperti itu. Boleh sekali lagi biar lancar. Zahaba ila Surabaya sobahan. Waroja'a ila Kadiri masaan. Ahsanta. Lanjut ya, nomor 2. Oh, artinya sudah jelas ya. Ini maksudnya kota ya. Surabaya maksudnya. Ustaz, kalau misalnya itu pakai ilal juga nggak sih, ilal Surabaya? Oh, enggak usah. Sesuaikan saja. Kalau tadi kan memang di al-jamnya memang ada alnya ya, kalau dicontoh. Kalau yang sudah ada alnya pakai al, tapi kalau nggak perlu aja. Karena biasanya nama daerah namanya secara nama itu nggak perlu. Ya. Surabaya gitu cukup ya. Surabaya, Kediri. Lanjut nomor 2. Zahaba ini Singapura. Nah, emang agak susah. Cuman sebenarnya gampang ya. Batam. Singapura maksudnya. Ya, Batam. Maksudnya artinya Singapura. Batam, ya benar. Oke. Lanjut. Zahaba ila Singapura sobahan. Ya. Waraja'a ila Batam masaan. Masya Allah. Jadi kalau yang antara Batam, Singapura kan deket ya. Dia pergi ke Singapura pagi, pulang sore hari ke rumah ke Batamnya. Lanjut. Makkah sama Al-Madinah. Ya. Zahaba ila Makkah sobahan. Ya. Waraja'a ilal Madinah masaan. Masya Allah. Amin. Insya Allah semoga kita bolak-balik ke Mekah Madinah lagi, Bang Isno. Amin. Kan pergi ke Mekah pagi, pulang ke Madinah sore, Masya Allah. Itu kerjanya mutawif itu kayaknya itu. Yang pembimbing umroh biasanya gitu bolak-balik aja ya. Baik, alhamdulillah. Lanjutnya satu lagi.
Di bawah Ustaz ya. Nah, latihan yang kedua. Nah, sekarang kita mulai sebenarnya ini tema baru ya, tema baru atau yang bisa diambil pelajarannya nanti di sini karena contohnya atau perintahnya itu hawil minal mudzakkari ilal muannas. Gantilah, hawil artinya apa? Gantilah. Minal mudzakkar dari bentuk laki-laki ya mudzakkar ilal muannas ke bentuk perempuan. Jadi bagi yang pembelajar atau yang belajar bahasa Arab pemula dalam bahasa Arab tuh bahasa nggak satu-satunya mungkin ya di antara bahasa yang menggunakan antara perbedaan satu kata antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia nggak ada ya, nggak ada perbedaan kamu juga kamu gitu kan. Dari subjeknya kan kemarin sudah kita bedakan anta, anti, ka, ki. Nah, tidak hanya itu. Yang berbeda juga apa? Yang satu bermakna orang, yang kedua yang bermakna sifat. Nah, ya. Contohnya kata muslimun, artinya apa? Muslimun, ya muslimun apa? Muslim laki-laki apa? Laki, nah gitu ya. Orang muslim laki-laki bahasanya gitu ya. Laki-laki. Nah, gitu bahasanya kalau diartikan. Nah, kalau untuk perempuan, nah berarti dalam bahasa Arab setiap yang bermakna orang kalau ditambahkan kata tun jadi bermakna muslimatun. Muslimah apa? Perempuan ya. Muslimah. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Berarti kata tak marbutoh ini namanya apa, Bang Wisnu? Ya, Ustaz. Tak marbutoh nih ya, muslimatun. Oh ya, tak marbutoh yang ini Ustaz ya. Nah, ya itu. Muslimatun adalah tak marbutoh yang membedakan tadi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Contoh kedua, tolibun. Apa artinya tadi tolibun? Pelajar laki-laki. Ya. Murid laki-laki atau siswa bahasa kita. Ya. Tapi kalau perempuan, nah ini bagi yang pendengar perempuan jangan ngomong ana tolibun. Nah, kurang tepat. Tapi kalau yang perempuan nanti ana tolibatun. Boleh, saya pernah sebutkan kata tun itu kalau dalam percakapan cukup diganti dengan ha. Ya. Muslimah. Tolibah. Ya. Nah, seperti itu. Makanya sering kalau kata-kata itu yang khusus kepada solihah, Saidah dan seterusnya, Maimunah dan seterusnya itu yang bermakna perempuan, ada tuntunnya. Berikutnya nasyitun. Nasyitun bermakna apa kemarin? Rajin. Nah, tapi ini di sini sifat, bukan orang tapi sifat. Jadi yang punya pasangan antara laki-laki perempuan saya pernah sebutkan adalah yang bermakna orang atau sifat. Ya. Beda dengan contohnya tadi madrasah. Madrasah artinya apa tadi Bang Wisnu? Madrasah sekolah. Tempat belajar. Apakah dipahami itu sekolah untuk perempuan? Enggak. Nah, bedanya sih itu ya. Bedanya di situ. Ini perlu dipahami bagi yang lain juga. Jadi, kalau dia bermakna benda, maka nggak ada pasangannya. Nggak ada pasangan antara madrosun dan madrosatun. Oh. Nah, gitu. Jadi, memang sudah dari sononya. Sudah dari sononya itu perempuan. Bahasanya seperti itu. Orang Arab. Contohnya kolamun. Kolamun pulpen. Apakah ada kolamatun? Nggak ada. Nggak ada. Karena benda. Tapi kalau sifat, contohnya jamilun. Apakah ada jamilatun? Ada. Ada, karena sifat. Nah, jamilun untuk laki-laki, ana jamilun. Anta jamilun. Ya. Zaujati jamilah. Nah, gitu. Zaujati istriku jamilah. Nah, bukan nama si Jamilah, bukan ya. Tapi aslinya bermakna cantik itu tadi. Zaujati jamilah. Sama juga nasyitun. Nah, bisa juga berarti ana nasyitun. Kalau anti nasyitoh nanti ya. Nasyitoh. Dan seterusnya. Nanti akan ada latihannya yaitu merubah antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya. Kata apa di situ? Mudarris. Pelajar laki-laki. Pengajar atau orang yang mengajar atau guru. Ya. Ya. Kalau bahasa untuk perempuannya mudarrisah. Alhamdulillah. Berikutnya lagi ustaz atau ustadun. Untuk perempuan ustazah. Ustadz secara bahasa sebenarnya ini ya saya pernah sebutkan ya Bang Isnu ya. Kata ustadz itu kalau dalam bahasa Arab sebenarnya kalau sekarang dimaknanya adalah salah satu gelar di atasnya doktor. Oh, Masya Allah.
Jadi kalau Mang Wisnu, kalau nggak manggil saya Ustadz sebenarnya ya, kalau istilah Indonesia ya biasa aja gitu kan. Cuman Ya. kalau di Arab jangan panggil saya Ustadz, kayaknya nanti salah, nanti orang persepsi, dia udah di atas doktor. Jadi itu gelar memang ya. Kalau di Arab itu nanti gelar itu kalau kita kan biasanya apa ya, depannya itu D, DR atau dan seterusnya gitu ya. Atau belakangnya ada. Tapi kalau bahasa Arab di depan. Kalau depannya ada tulisan Hamzah A gitu, itu berarti bermakna dia tuh gelarnya sudah ustadz. Itu bahasa kita profesor. Nah, tapi memang akhirnya mungkin ketika masuk Indonesia, awal-awalnya orang yang pinter itu dipanggil ustadz, akhirnya ya Terusan ya. pinter ngajar Iqra aja dipanggil ustadz juga, Pak. Masya Allah. Ya, itu tadi istilah, tapi nggak masalah, bukan berarti ini mengkritisi atau menyalahkan, tidak, karena kita punya istilah masing-masing yang sudah diserap gitu aja. Cuman perlu diperhatikan aja, nanti kalau mungkin kita di Arab jangan panggil Ustadz, panggil Syekh aja biasanya, kalau malah gitu. Jadi kalau guru itu malah biasanya dipanggil Syekh. Oh gitu. Nah, kalau kita kebalikan, kalau kita manggil Syekh seakan-akan ini emang gitu. ilmunya dah tinggi. Malah kebalikan, kalau di sana orang biasa, kalau guru ya dipanggil Syekh biasa aja. Kecuali kalau dia udah bener-bener gelar tadi Ustadz atau Profesor tadi. Alhamdulillah. Baik. Itulah faedahnya. Berikutnya soalnya sekarang dibaca dan dijawab. Utsman talibun. Ahsan. Fatimah talibah. Talibah. Ya. Apa nih? At-talib. At-talibun nasyitun. Afan. Dalam bahasa Arab kalau sudah ada tanwin nggak perlu pakai al. Tapi kalau sudah ada al, nah ya. At-talibu. Ya. At-talibu ya. Nanti juga sama bisa dipahami dengan yang lain. Jadi rumusnya seperti itu. Kalau tadi kan talibun yang di atas karena nggak ada al. Tapi kalau sudah ada al, at-talibu. At-talibu nasyitun. Ahsanta. Bawahnya? At-talibah nasyitoh. Nasyitoh. Nah, sama. Jadi secara arti sama, tapi kita harus bedakan antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya lagi. Huwa masrurun. Ahsanta. Artinya apa? Dia masrurun. Bermakna apa? Masrurun. Sama seperti tasyarraf tuh. Bermakna apa? Tasyarraf tuh senang bertemu dengan. Senang ya? Iya, senang. Senang bermakna senang. Dia masrurun biliqa'ik. Ya, senang atau bahagia. Dia bahagia gitu saja. Nah, gitu. Dia bahagia. Tapi untuk laki-laki karena ini sifat ya. Karena tadi sifat, kalau perempuan makanya bawahnya iya masrurotun. Ahsanta, hiya masrurotun. Alhamdulillah. Bawahnya lagi? Anta mudarris. Anta mudarris. Ahsanta. Berikutnya bawahnya? Anti mudarrisah. Manti mudarrisah. Bagus. Berikutnya lagi bawahnya? As-su'alu ya. Soal kemarin ya, bermakna soal. As-su'alu so'bun. So'bun, sulit. Sulit. Nah, ya. Berarti bisa diartikan soalnya susah, soalnya sulit. Bawahnya lagi? Jawaban ya, Ustaz. Jawaban al-ijabah. Al-ijabah sama juga, Ustaz. Sorry. Al-ijabah so'ibah. Tinggal tambahkan tak aja. So'bah. Nah, gitu. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Al-ijabah so'bah. Jadi sifat, karena tadi susah itu sifat. Dia akan menyesuaikan. Jadi sifat itu akan menyesuaikan yang disifati. Yang disifati pakai mu'anas. Yang mudzakkar. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Bawahnya lagi, sedikit lagi. Di sini ada, nah ini kosakata hanya cukup dibaca. Ya. Tapi saya punya usul gini. Bagi yang mendengarkan atau intinya pemirsa, para pemirsa The Sungkars Family. Nah, di sini ada kosakata. Namanya kosakata biasanya dihafal. Nah, bagaimana trik atau tips menghafal cepat? Ini salah satunya apa? Pertama dengan memperhatikan gambar. Ya.
Insya Allah jelas ya. Nah, kalau biasanya kalau ngajarin anak kecil gini, dilihat dulu, dibaca dulu, baru bawahnya ditutup. Nah, ya kan? Boleh nih, walaupun kosakata ini untuk pembenaran kosakata seperti sapu, bahasa Arabnya miknasah, aqibah, kurosah, kitab, dan seterusnya. Nanti bisa masing-masing dibaca. Tadi salah satu triknya seperti itu dalam buku ini. Boleh ditutupin dengan kertas, boleh ditutupin kalau nanti bisa mengajarkan atau bisa nanti belajar caranya seperti ini. Yang kedua caranya adalah membikin kalimat. Kira-kira gini Bang Wisnu, coba bikin kalimat yang ada kata sapunya apa Bang Wisnu? Bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesia sapu. Ya, bikin kalimat aja, kalimat dua kata aja. Saya sedang menyapu. Itu bukan. Saya sedang menyapu gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab saya membersihkan atau pakai enggak yang sesuai aja, yang benda aja. Sapunya bagus gitu bahasanya mungkin. Sapunya bagus. Nah, boleh ya gitu. Jadi sesuaikan saja. Berarti apa bahasa Arabnya? Miksatun jamil. Sama seperti cantik. Jamil berarti Ustaz. Ya, ini pakai tak marbutoh enggak? Pakai miksatun berarti jamilah. Nah, gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi, salah satu tips kita menghafal kosakata apa? Kita mencoba bikin kalimat. Dengan membikin kalimat kita akan tahu, ya kan? Walaupun tadi kalimat setelahnya nggak tahu. Katakan kan miknasatun jamilah atau makanya tanya. Nah, saya di Bisa Learning Center saya pernah sebutkan kosakata ya Bang Wisnu ya? Ya. Ada kosakata harian ya. Nanti insya Allah saya mungkin kirim, bisa nanti ditampilkan, diedit ya Bang Wisnu ya? Siap, insya Allah. Ya, nanti ada beberapa kosakata yang bisa kosakata per kalimatnya. Contohnya miknasatun, tadi Bang Wisnu bikin kalimat, miknasatun jamilah. Wow, bahasanya, sapunya keren. Nah gitu, sapunya bagus, sapunya indah. Nah, seperti itu. Atau hakibah juga sama. Walaupun mungkin Bang Wisnu pakai kosakata yang sama, masih jamilah semua juga bisa juga. Ya. Hakibah jamilah atau mungkin hakibah qadimah udah lama, jadidah baru dan seterusnya. Nanti insya Allah dengan menambahkan pembenaran kosakata yang lain. Insya Allah saya kirimkan filenya. Ya, siap. Bisa nanti di slide, tinggal ditambahkan aja, tinggal di insert gambar. Nanti bisa dipahami nanti di situ insya Allah. Siap Ustaz. Alhamdulillah. Hal fahimta? Fahimtu Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Sampai di edisi atau di episode 4 ini, kita sudah mempelajari 2 bab. Yang pertama percakapan tentang kelas, kemudian tentang teks, terus ada latihan dan juga kosakata. Dan buku ini akan diberikan pembenaran kosakata yang bisa menambahkan kosakata dan bisa menambahkan pembenaran kata-kata dalam bahasa Arab. Baik, jazakumullah khair. Ada penutup atau yang disampaikan Bang Wisnu? Ya, saya tutup ya Ustaz ya. Ya, baik. Baik Ustaz Faiz, jazakallah khair atas ilmunya hari ini, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk untuk ikutin pelajaran kita dari episode pertama sampai episode keempat kali ini, karena memang runtutan tadi ya dari episode 1, 2, 3 ini penting banget untuk menuju episode kita keempat, karena saling berkaitan satu sama lain insyaallah. Nah, insyaallah nanti Ahad depan, pekan depan kita akan ketemu lagi untuk belajar bersama guru kita Ustadz Muhammad Faiz LC insyaallah. Ustadz, sekali lagi terima kasih, jazakallah khair, dan langsung saja kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz. Jazakumullah khair. Na 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 na